Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Awal, ya Akhir, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Basitu, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin bermanfaat, semakin bebas dari kemelekatan, kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil, semakin bermanfaat untuk semua makhluk ciptaan Tuhan, yang terjaga selalu vibrasinya, syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang jadi harapan, hajat, cita-cita panjenengan semua, bahkan baru ngebatin saja, rasanya enak, hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi setelah giat rutin Selasa malam Rabu. Naria, kita juga Zoom meeting ya. Tanpa bermaksud mengajari, menggurui atau keminter, tidak. Nuansanya saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan semua. Malam ini dari 4 tema Zoom yang saya lemparkan ke panjenengan, ya ada doa, zikir, amalan penglaris usaha atau dagangan, ternyata hanya ada 2 orang ya. Ya mungkin yang dagang hanya 2 orang ya. Ada doa zikir amalan keluarga harmonis, ada 4 orang ya. Mudah-mudahan semuanya berarti sudah harmonis ya. Alhamdulillah. Berarti yang disampaikan selama ini ya insya Allah mudah-mudahan praktis, relevan dan istiqomah diamalkan. Ya, jadi saya senang juga nih. Ya saya senang melihat loh kok yang milih tema doa zikir amalan penglaris usaha dagang ini sedikit. Oh berarti dagangannya sudah laris. Asumsinya kan begitu. Kemudian yang milih doa zikir amalan keluarga harmonis makin lancar, rezeki kok sedikit. Oh, berarti sudah harmonis, sudah lancar rezekinya dong. Ya kan? Kemudian bahaya energi mengeluh dan menyalahkan orang lain, tidak ada yang milih ini. Berarti saya berasumsi positif lagi. Berarti Bapak Ibu dan teman-teman di grup ini sudah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan dong. Kan begitu ya? Atau ada udang di balik batu ini, jangan-jangan tidak sadar, ya, tidak sadar, belum tahu bahwa orang mengeluh, orang menyalahkan itu energinya itu jelek sekali itu. Tapi di bagian akhir saya kasih pilihan. Yang terakhir adalah lunas amanah mulai dari pikiran dan perasaan makmur berlimpah. Kok yang milih banyak? Kan saya ngelihat hasil polling ini agak lucu Bapak Ibu ya. Padahal ya fundamentalnya itu sebenarnya ya dari keharmonisan keluarga. Ya dari memahami bahwa mengeluh dan menyalahkan itu vibrasinya itu jelek untuk energi itu di level energi untuk rezeki itu sangat jelek. Tapi ya nggak masalah lah ya. Kita akan bahas malam ini lunas amanah mulai dari pikiran dan perasaan makmur berlimpah. Berarti kalau boleh saya katakan asumsinya ini
masih banyak amanahnya ini ya. Masya Allah. Ya, dinikmati ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya. Kalau panjenengan memperhatikan setiap audio, setiap video, setiap tulisan-tulisan saya itu pasti diawali lapang hati, lapang rizki. Kalau yang teliti, yang jeli, sakjane sudah langsung connect. Oh iya ya, lapang hati, lapang rezeki. Sakjane ya kuncinya di situ. Ya, hanya kan kemudian sadar atau tidak. Mungkin dari kecil kita ngaji kan kita sering mendengar kata hidup itu harus sabar, ya kan? Hidup itu harus syukur. Hidup itu harus kalau dalam bahasa spiritual itu harus warok, harus qanaah, harus tawadu. Tapi itu kan hal-hal yang sifatnya abstrak. Ya, sifatnya abstrak. Jadi untuk pengaplikasiannya itu ya gampang-gampang susah. Saya sebut gampangnya itu 2 kali. Karena dulu mungkin jenengan juga pernah mendengar kalimat ini. Susah-susah gampang. Susahnya 2 kali. Makanya menghasilkan apa? Rasa susah-susah gampang. Susahnya 2 kali. Ya. Nah, setelah saya memahami ilmu vibrasi, ilmu energi, bagaimana kekuatan pikiran dan perasaan, ternyata hanya dengan merubah cara berpikir geser sedikit saja, cara berperasaan digeser sedikit saja, itu nanti mempengaruhi kata-kata kita, mempengaruhi tindakan kita, dan mempengaruhi energi listrik di sekitar kita. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya, sebentar. Oke, sebentar, sebentar. Ya, jadi banyak loh contoh-contoh hal-hal yang sederhana ya. Orang itu tiba-tiba utangnya itu lunas hanya dengan menggeser sedikit energi pikiran dan perasaan. Ini pernah terjadi yang baru-baru ini adalah ada seorang istri punya hutang insya Allah 300 jutaan. Ya. Setelah berbulan-bulan, ya, dia tidak cerita sama suaminya. Ya, tidak cerita sama suaminya. Dihantui rasa takut. Kalau ngomong ke suaminya nanti khawatir takut, ya, khawatir dimarahi dan sebagainya dan seterusnya. Lalu konsultasi, sharing-sharing, ya. Singkat cerita, ibu ini kami ijazahkan doa, zikir, amalan dan juga pendekatan secara ilmu vibrasi, ya, pikiran, perasaan, mental dan sebagainya. Melakukan pembersihan lah, terapi emosi dan sebagainya. Ya. Singkat cerita, tibalah hari di mana ibu ini mau ngomong ke suaminya. Selama ini kan takut nih, takut nanti suaminya marah, ngamuk, bahkan skenario pikiran dan perasaan dalam dirinya itu jelek. Nanti suaminya marah, ngamuk-ngamuk, nanti malah kemudian rumah tangga kacau, dan sebagainya, dan seterusnya. Setelah beberapa hari melakukan terapi ya dirinya sendiri, pikiran dan perasaannya tibalah. Waktu itu ceritanya habis maghrib, sholat jamaah, kemudian memberanikan diri untuk ngomong. Tetapi pikiran dan perasaannya ini udah disetel bagus. Hasilnya akan enak. Secara energi kuantum ini sudah beres. Ya, tidak ada penolakan, tidak ada sesuatu yang mengganjal, dan sudah disetting yakin bahwa suami ini akan enak diajak ngomong, akan baik diajak ngomong. Kejadiannya lucu Bapak Ibu. Setelah ngomong begitu, ternyata suaminya cuma bilang gini, Alhamdulillah, kurang lebih ya, Alhamdulillah, Mama akhirnya cerita juga, jujur ke Papa. Lah wong Papa ini sudah tahu Mama ini punya banyak utang. Berapa?
300 sekian juta, ya sebentar kita lunasi ya. Ada uangnya Bapak ini. Lunas seketika, Bu, dibayarin sama suaminya. Suaminya itu selama ini cuma nunggu. Nunggu istrinya itu jujur, ngomong. Jadi ketakutan-ketakutan ya yang dipelihara selama ini itu tidak terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran nanti suaminya marah dan sebagainya itu tidak terjadi. Ya kalau kita mau kupas lebih dalam, sebenarnya mungkin bisa saja terjadi ketika ini bertahan masuk ke level frekuensi tertentu. Tapi kan alhamdulillah kemudian Allah mengizinkan bertemu dengan kami. Qadarul atas izin Allah memahami bahwa pikiran, perasaan itu adalah fitur yang Allah berikan untuk menciptakan kehidupan. Karena area nasib, area aksi reaksi itu Allah itu mutlak berikan kepada kita. Ya. Allah sudah berikan fiturnya, tinggal kita mampukah, sadarkah kita untuk bisa mengolah, memanfaatkan, memberdayakan kekuatan pikiran dan olah rasa itu tadi. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Hati-hati bawa pikiran, bawa perasaan. Selanjutnya, utang itu dipikir mumet, bikin stres. Orang stres, orang mumet, pikirannya ngerucut, ya, nggak bisa kreatif, nggak bisa berpikir, vibrasinya turun. Vibrasinya turun, energinya turun, rezeki makin menjauh. Oke, utang tidak dipikir, tapi harus dibayar. Tapi kalau kita bisa kendali pikiran dan perasaan, ya, utang tidak dipikir ketika kita kerja, totalitas. Ketika kita ibadah, totalitas. Tidak usah pikir utang. Ketika dagang, totalitas. Sadar utuh, sadar penuh. Vibrasinya naik, energinya naik, rezekinya datang. Contoh, orang mikir utang, mumet, stres, ketakutan, kekhawatiran. Dia melekat pada utang tersebut. Padahal secara dimensi waktu, dia harus dagang atau dia harus kerja. Ketika dagang, ya, sebenarnya Allah akan memberikan rezeki. Orang mau bertransaksi dan sebagainya. Tetapi karena orang tersebut melihat orang yang punya hutang ini, ya, kok mukanya nggak enak, pelayanannya tidak bagus, ya, vibrasinya itu terasa, ya, energinya di orang itu dilihat auranya nggak enak. Akhirnya mengurungkan diri untuk tidak melakukan transaksi, menunda transaksi, gagal transaksi, nggak jadi beli, nggak jadi presentasi. Karena sudah terlihat ya, vibrasinya, rasanya, mukanya sudah tidak enak, nyebelin banget lah. Masuk ya, bisa diterima ya, Pak Haji, Pak Rudi, Bu Adek Kiaman, paham ya? Nah, Insya Allah. insya Allah ya. Lanjut lagi, contoh lagi, utang sedikit. Tapi saya pakai kata utang banyak dulu ya, supaya bisa paham olah katanya. Sebenarnya hutangnya banyak, dalam tanda kutip. Tapi setelah memahami ilmu kata itu doa, kata berenergi, mulailah melatih minimal mengatakan, Alhamdulillah hutangnya sedikit. Ini saya masih pakai kata hutang loh ya. Masuk level lebih tinggi lagi, kata hutang kan diganti pakai kata amanah. Ya, kalau tidak atau belum bisa mencerna
kedahsyatan energinya amanah, ya merem, pejamkan mata, kemudian rasakan ya ketika kata hutang diganti kata amanah. Lalu melatihlah pelan-pelan ya dengan mengubah kata hutang jadi kata amanah itu dan katakan, alhamdulillah amanahnya sedikit. Sebentar lagi lunas. Paham ya? Nah, itu diucapin berkali-kali. Jadi ketemu sama orang itu, misalkan ketemu sama, ya mungkin nuansanya dalam tanda kutip mengeluh. Misalkan ibu adik Kiaman ketemu sama sahabat sejati, ya maksudnya mau curhat. Mau meringankan beban dengan cara bercerita. Secara psikologi itu perlu. Nah, kalau yang saya ajarkan kepada teman-teman itu cerita kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz yang memang punya kapasitas. Ya, tapi lebih sering saya mengajarkan itu untuk cerita ke pohon, cerita ke batu. Ya, itu lebih aman. Ya. Atau bangun malam itu cerita sama Gusti Allah, curhatnya sama Gusti Allah. Namun sadar utuh sadar penuh, pilihan katanya juga milih yang berenergi. Duh Gusti, contoh ya, Duh Gusti Allah, Alhamdulillah, amanah saya itu sedikit. Terima kasih, Alhamdulillah amanah saya itu sebentar lagi lunas. Amanah saya itu sebentar lagi beres ke si Fulan, ke si Anu, ke si ini, ke si itu. Disebut. Bisa diterima ya? Bisa dipahami ya? Nah, kendali pikiran dan perasaan ini harus beres di awal. Beda lagi kalau jenengan itu selalu mengulang kata-kata hutang. Ketemu sama orang, padahal panjenengan ini misalkan ketemu sama orang ya, orang itu bilang, saya Pak Rudi, ketemu sama temennya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudi. Wah, wajahnya ini kayaknya enak nih, banyak duit kayaknya nih gitu. Sebenarnya Pak Rudi sedang melatih. Melatih apa? Melatih olah pikir, olah rasa. Saja nih amanahnya banyak. Tetapi karena sudah memahami bahwa olah pikir, olah rasa itu berenergi, jadi bangun pagi, ya mandi, ya seger, positioning pikiran dan perasaan enak seger. Datang ke kantor, ngantor, nggak usah mikir amanah, nggak usah mikir utang. Otomatis karismanya, cahayanya itu kan muncul. Ketemu sama orang enak. Wih, pagi Pak Rudi, seger ini, wah banyak duit ini. Jawabannya apa? Itu bisa jadi ujian loh Pak Rudi. Jawabannya bisa jadi Pak Rudi lupa diri lagi. Akhirnya mengeluh. Oh, banyak duit opo, Indra, Indra. Misalkan temannya nama Indra. Aku lagi mumet iki tagihan iki loh. Wah, berarti kesadarannya turun, Pak Rudi. Kalau kesadarannya terjaga, alhamdulillah, jawabannya pasti mantep. Alhamdulillah, bro. Makin sugih, makin kaya, banyak duit. Mentalitinya itu harus menang dulu. Bisa diterima ya? Yes. Karena begini, orang suka mengeluh itu menyebalkan loh. Menyebalkan sekali loh. Ya, maka kan Kiai itu mengajarkan begini Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin secara dompet, secara angka ya. Secara fakta uang lagi tidak pegang. Misalkan keadaan keadaan lagi galau lah. Duit tidak ada. Tapi kata Kiai itu begini, berpakaianlah ya yang baik. Senyumlah yang baik. Pakai wangi-wangian supaya orang itu menganggap bahwa kamu itu makmur. Karena apa? Ini menarik. Kata Kiai, kata guru-guru kami, asumsi orang itu adalah juga bisa jadi doa terbaik untuk jenengan. Panjenengan nih, misalkan ada orang yang sajane nggak punya duit, tapi penampilannya itu necis. Karena apa?
mentalnya, pikirannya itu sehat. Mungkin rekeningnya kosong, dompetnya kosong, tapi hatinya, jiwanya, pikirannya sugih. Paham ya? Akhirnya ketemu temennya, ketemu orang, diasumsikan oleh orang tersebut sugih. Wih, ceria ini Pak Dava ini, banyak duit ini. Ya kan? Kan sering begini. Mungkin di kampung ada ya, orang yang mungkin secara pendidikan juga biasa-biasa saja. Tetapi orang ini royal. Bahkan dia tidak mengerti sunatullah, hukum alam tidak ngerti. Cuma orang ini royal. Ya, masalah dia Pak rajin sholat atau tidak sholat itu beda urusan. Karena spiritual dan rezeki itu hal-hal yang berbeda. Ini kita sedang bicara sunatullah, hukum alam. Hukum alam itu nggak berpihak pada orang yang rajin sholat atau yang tidak sholat loh ya. Orang yang ahli spiritual ataupun tidak ahli spiritual. Ini hal bahasan yang berbeda. Mungkin ada di kampungnya jenengan orang yang lada lede, tapi royalnya luar biasa. Ya, bahkan begini, asumsi orang yang ngomongnya jelek, misalkan gini, Pak Dava ada orang di kampungnya di situ namanya misalkan Ahmad. Ahmad ini sering dicibir sama orang, tapi cibirannya itu berenergi, itu jadi doa untuk si Ahmad ini. Wah, Ahmad ada ledel, tak doain semoga cepat sugih gitu. Gayamu kayak wong sugih gitu. Orang yang mencibir ini padahal di level energi tidak sadar dia sedang energinya gede banget mendoakan orang yang dia benci. Bisa diterima enggak kira-kira? Jangan-jangan jenengan ini sering juga ya mendoakan orang yang sebenarnya benci sekali sama orang itu, enggak suka kali sama orang itu. Tapi doanya sampai ke Gusti Allah. Itu yang di rokok apa apa ya bilang seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Tapi vibrasinya orang yang gitu itu itu tinggi Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Inong Mala. Sering orang pinjam uang kita bilang nggak ada uang itu bagaimana? Itu kan urusan dia. Urusan kita kenapa kita minjem? Sering begini Bapak Ibu. Masalahnya itu sebenarnya itu ada pada reaksi kita terhadap kejadian. Termasuk masalah utang ini. Ini tinggal 10 menit lagi ya. Atau masalah amanah ini. Ya. Kan tadi sebelum Zoom itu saya minta jenengan nonton dua video ya. Yang pertama video berapa jumlah hutang jenengan. Ya. Di bawah 100 juta, 100 juta sampai 1 miliar atau 1 miliar ke atas. Pendekatannya beda secara fisik, secara materi, secara mental, psikologi juga metafisik itu beda memang. Maka sering saya katakan gini, ini fakta Bapak Ibu, sering sekali orang yang ya sharing tukar pikiran dengan kami, orang yang punya hutang di atas 1 miliar itu lebih cepat selesai daripada orang yang hutangnya di bawah 100 juta. Kenapa? Karena orang yang punya hutang udah miliaran ini, biasanya mereka sudah punya fundamentalnya. Mereka sudah mengerti, sudah punya knowledge tentang vibrasi, ilmu rasa. Orang-orang ini tidak peduli dengan reaksi orang itu, tidak peduli biasanya. Karena apa? Medan medan magnet dalam diri itu sudah kuat, tinggal dikuatkan saja. Malah saya katakan sedang diingatkan saja. Mereka bahkan lebih hebat secara pemikiran, secara ilmu rasa dari kami loh. Tapi orang-orang, mohon maaf, yang hutangnya di bawah 100 juta, itu ngeyelnya nauzubillah loh, seringnya begitu. Disuruh baca Al-Fatihah 41 kali. Baru sehari 2 hari sudah ngedumel. Kok nggak ada reaksi? Reaksi apa? Reaksi di luar diri itu kan hasil dari kedalaman reaksi atas ayat-ayat tersebut ke dalam hati jiwa pikiran jenengan. Kok ada orang kok yang cuma amalannya itu ijazah dari kayak cuma bismillah.
disuruh baca bismillah. Tapi bismillahnya itu masuk dalam hati, jiwa, dan pikiran, mampu memperbaiki rasa, ya minimal itu tadi, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang, berhenti mencak-mencak. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu merubah di dalam dirinya, ya, maka di luar dirinya pun berubah. Bisa diterima ya? Jadi langkah awalnya itu kendali pikiran dan perasaan. Sebenarnya tidak ada pola baku bagaimana orang itu bisa lunas hutang atau lunas amanah, tidak ada. Tapi rata-rata mereka pasti masuk pada level kesadaran. Sadar kaya, sadar makmur, sadar sugih, sadar bisa, sadar. Sadar. Kalau belum sadar, atau yang dipelihara sadarnya ada sadar tidak mampu. Orang mengatakan begini. Sering saya katakan, misal ada orang, Ustaz, saya mau coba-coba jualan bakso. Kalau dengan pendekatan ilmu vibrasi, langsung saya patahkan saja. Nggak usah jualan bakso. Loh, kok nggak usah? Kan dari awal sudah bilangnya coba-coba. Hasilnya pasti coba-coba. Energinya itu udah terkirim dulu ke semesta. Kan dalam spiritual dikatakan manjada wajada. Niat itu mendahului tindakan. Kalau ragu, mending nggak usah. Maka kalau orang yang mendapatkan kedalaman berpikir, cahaya-cahaya dari energi di Al-Quran, mereka akan mendapatkan kecondongan hati. Ada petunjuk. Sebelum Lebaran, Bapak Ibu, hampir saya ada tawaran proyek nilainya, kalau diiyakan, itu nilainya kurang lebih 300 juta. Tapi kata guru saya, nggak usah. Ya nggak usah tak ikutin. Ternyata setelah itu dapat yang lain. Bisa diterima ya? Pelihara rezeki itu nggak masuk akal. Karena memang rezeki itu tidak bisa pendekatannya dengan akal pikiran. Kalau pendekatannya dengan akal pikiran, batasannya makin besar, Bapak Ibu. Lunas amanah lebih sering, ya, itu muncul solusi dari sesuatu yang tidak linear dengan apa yang kita usahakan. Ibu adik kiaman misalkan, secara ikhtiar lahir mau melunasi amanah dengan jualan A misalkan. Secara pikiran, secara logika. Tapi menariknya, ilmunya Bu Ade Kiam ini sudah sampai tahap memahami bahwa bebaskan diri dari kemelekatan. Jadi tidak melekat pada ikhtiar A itu tadi. Ternyata moro-moro di tengah jalan, ban motornya meletus, ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol di tempat tambal ban, ibu dapat proyek dari jalan B. Yang itu menjadi wasilah lunas amanah. Bisa diterima ya? Nah, itu. Kendali pikiran dan perasaan. Skenario berpikir dan berperasaan positif. Oke, ada waktu 3 menit sisa nih. Jadi memang Bapak Ibu dan teman-teman saya itu kalau diundang acara atau apa itu, saya katakan di awal, kalau di kalimat pertama, kalimat kedua saya sudah jenengan mendapatkan sesuatu yang matching dengan kondisi jiwa saat ini di jenengan, ya keluar pulang boleh. Karena ilmu itu apa bahasanya ya? Riskan ya. Jadi kalau jenengan di awal sudah mendapatkan sesuatu yang notabene matching dengan
aha, kalau ada bahasa-bahasa motivator itu, aha, oh ini dia, ketemu ya sudah, keluar dari Zoom juga nggak masalah. Setiap kali saya seminar ataupun ngisi apa, saya katakan, Bapak Ibu, kalau memang dari awal menemukan sesuatu yang memang cocok dengan kondisi batin jiwa, langsung pulang, langsung kerjakan. Jadi ada yang pulang ngerjain langsung minta maaf ke orang tua, minta maaf ke anaknya, ke istrinya, ke suaminya. Ternyata masalahnya kemudian selesai. Kenapa selesai? Karena menerima. Masalahnya bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Bisa dipahami ya? Nah, begitu Bapak Ibu nggih. Waktu 2 menit lagi. Ya, nanti kalau mati sendiri berarti selesai ya. Bismillah, saya baru bisa belajar berdamai dengan kondisi. Ya, daripada nyari orang untuk bagaimana orang menyayangi kita, peduli dengan kita, kan mencari itu. Kenapa nggak diri kita sendiri terlebih dahulu menyayangi kita, diri kita sendiri? Ya. Oh, suami saya nggak peduli, istri saya nggak peduli, anak saya nggak peduli, tetangga saya nggak peduli, kakak saya nggak peduli. Kan urusannya dia. Kita sebagai sadar sebagai person kita, pribadi ya, kita sendiri dulu harus sayang kepada diri kita. Barulah bisa berdamai. Sangat sederhana sebenarnya, ya. Konsep kenal diri, kenalilah Hirobi. Itu sangat sederhana sebenarnya. Yang bikin ruwet itu ya kita sendiri. Kenapa ruwet? Seolah-olah ruwet ya. Karena mencari jalan keluar, bukan jalan ke dalam. Amanah pun gitu, Ibu. Nih. Oke ya, kendali pikiran dan perasaan. Ya, ganti kata utang dengan amanah. Belajar mulai kendali kata. Amanahnya sedikit. Amanahnya beres. Mental, jiwa, pikiran ini menang dulu. Boleh ndak punya duit, tapi disapa sama orang siap. Wah, banyak duit, alhamdulillah banyak. Oh, senyum. Ojo mentalnya udah dompetnya KO, mentalnya KO, rekeningnya KO, mentalnya KO, pikirannya KO, perasaannya KO, tambah KO, Bu. Oke ya, simple sebenarnya. Oke ya, berhenti KO. Mental, pikiran nih, walaupun ini ya